Pemirsa NASA yang kami hormati, sekarang kami berada di tempat penangkaran pembibitan rambutan di tempatnya Bapak Jainal, tepatnya Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pendawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pak Jainal, selamat siang Pak. Selamat siang. Nama saya Jainal Abidin. Saya oleh Balai Sertifikasi Benih Banjarbaru ditunjuk sebagai penangkar di Hulu Sungai Tengah, Skop Kalimantan Selatan. Waktu itu dari Balai Sertifikasi Benih mendengar bahwa ada rambutan paling besar di Kalimantan Selatan, besar daripada Garuda. Namanya apa Pak rambutannya? Rambutan belum saya beri nama waktu itu. Datang dari karyawan balai itu meneliti, ternyata katanya wah ini paling besar. Coba Pak Jainal kita kirim ke Jakarta, ke Balai Sertifikasi Benih Pak. Sehingga tindak lanjutnya pada bulan Februari 2002, rambutannya lebat buahnya Pak, dikirim lagi 150 biji ke Balai Sertifikasi Benih. Sehingga datang panggilan saya harus berangkat ke sana mempertahankan ini untuk dijadikan rambutan unggulan nasional. Sehingga waktu ditanya waktu berangkat itu, namanya apa? Saya bilang saya harus namanya rambutan Jainal. Kenapa bilangnya demikian? Wah keliru, kalau Jakarta rambutan rapiah, mengapa Jainal tidak memberi nama Jainal, bilang kita. Nah sehingga waktu di Jakarta itu Pak, saya dipanggil, saya langsung mempertahankan itu pertemuannya di lantai 3 di Balai Sertifikasi Benih Pasar Minggu Pak. Pengujinya itu 12 orang, 2 antaranya profesor. Saya mempertahankan waktu itu dengan slide dan proposal. Ternyata apa-apa yang saya paparkan itu bisa diterima. Jam 4 sore itu waktu Indonesia Barat sampai jam 5 sidang skor. Jam 5 diumumkan bahwa rambutan Jainal resmi diakui sebagai rambutan Jainal unggulan nasional. Itu ceritanya. Kami ingin tahu jumlah, jenis, serta berapa luas lahan yang sampean kembangkan sekarang. Iya. Luas area kebun saya ini kurang lebih 2 hektar Pak. Jumlah pohon rambutannya 100 pohon. Rambutan Jainal ini 30 pohon, selainnya Antalagi, Batuk, Garuda, dan Timbul. Bapak kenalnya sama NASA dari mana Pak? Oh, saya dulu kenalnya dari teman baik saya itu Pak Yusnadi Isagi. Beliau dosen di STAI berapa ya? Selanjutnya kami pengen tahu Pak, produk-produk yang sampean pakai untuk penangkaran ini. Oh iya. Nah, waktu pengolahan tanah bulan Februari itu saya pakai ini, yaitu Galio dengan Supernasa. Disemprotkan ke tanah itu. Dengan takaran waktu itu tiap 10 liter ini 1 sendok makan. Kalau ini 3 sendok makan waktu itu takarannya Pak. Dan sedikit saya bantu dengan NPK waktu itu sebanyak kira-kira 2 sendok makan waktu pengolahan tanah. NPK Mutiara yang majemuk dan sedikit juga pupuk kandang untuk saya. Oh ya, pakai pupuk kandang. Pupuk kandangnya itu kalau 1 borong ini Pak kira-kira setengah kuintal. Setengah kuintal. Terus setelah itu baru penanaman Pak? Ya, sesudah saya berikan pupuk 3 hari biji saya tanam. Oh, tanam biji? Ya, biji yang saya ambil ini sebagian besar jenis Antalagi, kemudian ada juga Batok. Ya, saya ambil dari kebun saya ini bijinya semua. Nah, setelah itu setelah ditanam kemudian tumbuh, berapa minggu Pak pertumbuhannya baru dipakai produk? Saya lihat waktu itu 3 minggu sudah ada perubahan ini. Wah, gimana? Menurut penilaian saya ini lebih cepat pertumbuhan daripada yang biasa itu. Nah, kemudian 1 bulan saya semprot dengan pupuk NASA lagi, tapi jenisnya ini Pak. Ini campur ini lewat daun ini. Umur 1 bulan itu. Takarannya ini 1 tutup 10 liter Pak. Ini 3 tutup per tangki per 10 liter Pak. 10 liter. Iya. Tapi kemudian itu sebulan sekali saya bantu lagi dengan ini, tapi dengan jarak setengah bulan baru ini. Selang-seling Pak, selang-seling. Iya. Keuntungan yang Bapak peroleh setelah menggunakan ini? Begini Pak, selama saya memakai NASA, kelihatannya tanahnya lebih gembur, unsur haranya lebih banyak, ini agak hitam ini Pak. Sebelumnya enggak pernah demikian. Berarti unsur haranya lebih banyak ini kelihatannya. Dan kelihatannya tanaman lebih segar dan lebih sehat Pak. Efek samping baik hama, enggak mudah menyerang. Enggak pernah disemprot, enggak ada kendala Pak. Kendala Pak. Oh ini kelihatannya ini Pak, ini mulus nih. Dan segar ini kelihatannya. Iya.
Maret bisa semai biji, Agustus bisa ditempel Pak. Ini menurut yang melaksanakan akulasi ini, katanya bagaimana Pak Jino maka bisa, ini sedangkan ini kemarau. Iya. Nah biasanya yang sulit diambil silingnya atau batang bawah, itu tidak mudah katanya dilepaskan kulit, apalagi katanya interestnya itu sulit. Tapi ternyata ini kenapa maka bagus, saya diam aja waktu itu. Iya. Sebelumnya pakai Supernasa ini saya. Oh, itu rahasianya Pak. Umur berapa bulan tadi Pak diukulasinya? Ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, awal Agustus. Awal Berarti Agustus. 6 bulan, Pak. 6 bulan, padahal musim kemarau Pak. Kemarau, itu kemarau. Siapa yang tidak tahu di sini mau kabut juga bagaimana panasnya luar biasa di sini. Sebelum pakai NASA berapa bulan baru bisa diukulasi Pak? Nah, menurut pengalaman anak saya kerja sama di rantau itu, katanya 9 bulan Pak baru bisa. Kenapa di Bapak 6 bulan? Bilang saya pengen, oh saya kenal katanya dengan NASA ya anak saya. Oh iya. Wah katanya bagus Pak, Bapak harus tetap pupuk NASA dipegang teguh karena katanya ini tidak akan mengganggu unsur kelestarian tanah katanya. Ya anak saya itu bulan budidaya tanaman di Unlam Banjarbaru, dia sarjana pertanian. Mungkin ada lagi Pak, berapa bulan setelah diukulasi baru ada kelihatan letikannya? 3 minggu sudah kelihatan ada tumbuh. Biasanya itu sebulan lebih, 1,5 bulan biasanya bilangnya baru kelihatan nampak tuh. Jadi kekuatan akar tanaman asalnya bijinya gimana Pak? Oh itu langsung akar tunggang itu ke dalam. Bagus ya? Bagus itu. Malahan saya coba Pak, saya gali dengan pisau, bisa diangkat tanahnya itu utuh, kelihatannya bisa diapa itu artinya diputar gitu tanahnya tetap utuh. Kalau biasanya hancur itu kalau kada pakai NASA. Jadi saya bingung juga Pak, Patah hebat begitu. Berapa bulan Pak setelah pengokulasian itu bisa dicabut untuk dijual? Nah rencana saya ini mungkin sebulan lagi saya pindah ke playback Pak. Nah kalau sudah 2 bulan saja baru saya pasarkan. Sebulan lagi berarti umur berapa itu Pak? Ini kan 6 bulan Maret menempel, ya, 7 bulan tumbuh, okulasi, 2 bulan kemudian di playback dipindah, ya, 9 bulan lah. 9 bulan. Ya mungkin 10 sampai 11 bulan itu bisa dipasarkan. Biasanya Pak bisa dipasarkan setelah berapa bulan itu? Yang memenuhi kriteria 20 cm itu Pak. Rata-rata itu 21 20 dicapai. cm dicapai dari Pak, dari tumbuh batang, dari hasil tempelan, bukan dari tanah. Nah itu biasanya berapa bulan total bisa dipasarkan? Kalau menurut saya ini 12 bulan, 11 bulan bisa. Kalau biasanya itu bisa 1,5 tahun loh. Jadi selama Bapak menggunakan NASA dengan tambahan biaya dari memakai produk NASA ini, jumlah pembibitan yang 4.000 ini dengan sebelumnya berapa Pak keuntungan ekonomi yang Bapak dapatkan? Silakan Pak. Saya pakai Supernasa itu 4 botol kali sekian itu kalau nggak salah itu 352.000. Iya. Kemudian Galio 4 kali 26.000 sekian itu rasanya 106.000 Pak. Pionasa 4 botol kali 31.500 itu jumlahnya 126.000 dan Hormone itu 4 botol kali 2600 berjumlah 106.000. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk pupuk NASA ini semuanya 690.000 Pak. Kemudian kalau dihitung segi keuntungan Pak, Iya. kalau sebelumnya saya tidak pakai pupuk NASA, mungkin keberhasilan saya kalau menyemai 4.000 pohon 4.000 ini pohon maksimal 2.000 karena kemarau misalnya. Oh jadi 2.000 separuh ya? Separuh. Yang kada berhasil. Ya, tapi dengan adanya NASA ini kelihatannya 1.000 lebih berhasil lagi bembung, jadi sehingga 3.000 pohon. 3.000 pohon yang bisa diambil. Ya. Jadi andai kata ini rata-rata saya jual nanti harga 15.000 per pohon, tapi sekarang 25.000 Pak. Tapi ya siapa tahu keadaan nanti cuma 15.000. Anggap aja Berarti menurun. saya punya hasil penjualan 15 juta kurang 690.000, jadi berjumlah sekitar 14 juta 300-an lah Pak. Oh iya. Itulah keuntungan saya, mudah-mudahan itu Allah menghendaki sesuai dengan cita-cita saya. Iya. Amin. Jadi menurut saya selama saya mencoba NASA ini, saya sangat beruntung sekali karena hasil penangkaran saya ini sukses Pak. Mudah. Nah jadi dalam hal ini karena saya bertekad mulai saya mengadakan kebun ini sebagai contoh bagi masyarakat Kelingensa dan masyarakat lainnya. Iya. Saya di samping keberhasilan saya, ilmu dan pengalaman saya ini saya sebarkan pada kawan-kawan penangkar nantinya juga, supaya mudah-mudahan mari kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita dengan memakai NASA misalnya, baru kita meningkat. Amin. Dan juga bagi petani sayuran seperti kacang, mentimun, labu, cabai dan juga saya himbau mari kita gunakan NASA karena NASA cukup baik
baik dalam pemberantasan hama penyakit, pengendalian hama penyakit maupun peningkatan produksi itu juga saya himbau nantinya Pak. Iya. Di situ saya tanam lombok juga di sini sebagai contoh itu. Saya niat itu tidak jalan lain, mudah-mudahan apa yang saya kerjakan bernilai di sisi Allah, nilai ibadah itu saja. Amin. Ya Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan demikian pemirsa NASA, reporter Ilham dan kameramen Pak Agus mengucapkan salam NASA.